Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahmatullah, di subuh yang ke-25 bulan Ramadan kita masih diberikan kekuatan dalam Islam, diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga terus istiqomah untuk sama-sama bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tiada lain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridhonya inilah kita insya Allah akan mendapatkan pahala dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah. Selanjutnya, salawat dan salam nantiasa semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema kuliah subuh kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu qanaah. Karena qanaah ini sangat penting dalam menjalani kehidupan kita. Terkadang kita lupa apa itu qanaah. Qanaah itu secara mudahnya itu artinya adalah merasa cukup. Maksudnya apa? Merasa cukup atas pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan qanaah ini oleh sahabat Ali dijadikan salah satu tanda atau ciri daripada orang yang bertakwa dari 4 ciri. Salah satu cirinya adalah qanaah. Qanaah dalam hal apa? Dalam hal pemberian yang dalam pandangan manusia kurang. Jadi memang ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu, diberikan oleh Allah anugerah yang mungkin dalam pandangan kita itu kurang atau tidak sesuai ekspektasi. Misalnya kita menginginkan sesuatu, setelah berupaya, setelah berusaha, ternyata apa yang kita inginkan itu tidak kita capai. Maka disinilah selain kita kesabaran, diperlukan qanaah, merasa cukup. Bagaimana merasa cukup ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyriku wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang apabila memberi nafkah berupa sedekah, tidak boros dan tidak kikir, maka pertengahan antara kedua sifat. Di sini dinyatakan
tidak secara saklek. Ya. Apa yang disebut dengan pertengahan inilah sikap kita menerima, kemudian cirinya itu ketika kita menerima sesuatu itu tidak menjadikan kita pikir. Sebagai contoh, untuk memahami ayat tadi, terkadang kita perlu contoh. Kalau tafsirnya ini oleh mufassir ya, saya membuat lebih mudah saja. Biasanya kita mendapatkan suatu anugerah atau rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yang pemberian itu mohon maaf dalam pandangan kita kurang atau sedikit. Apa yang ada dalam diri kita? Biasanya kalau sedikit maka akan muncul sifat apa? Waduh. Yang pertama itu waduh dulu ya. Ada yang minta-minta atau ada yang sesuatu yang harus kita beri, ada yang harus kita sedekahkan. Karena kita diberinya sedikit, pertama kali yang terpikir itu, kalau saya memberi nanti begini, akhirnya apa? Dia kikir, muncul sifat kikir. Bapak Ibu Allah. Jadi ciri qanaah yang pertama itu tidak kikir. Jadi dermawan itu tidak identik dengan orang yang banyak harta. Jadi dermawan itu tidak identik dengan yang banyak harta. Kenapa? Justru ketika diuji oleh Allah berupa kelebihan, ujian berikutnya bagi yang memiliki harta itu biasanya dia khawatir. Ini ciri dia tidak qanaah. Dia menjadi kikir, menjadi khawatir, hartanya menjadi berkurang. Ini sudah saya dapat capek-capek. Kalau tadi yang kurang seperti itu, mungkin kelihatannya wajar ya. Tapi betapa tidak banyak sekali dulu di kalangan sahabat sifatnya itu apa? Kalau istilah sekarang altruis, lebih mementingkan orang lain. Kalau sekarang lebih mementingkan diri sendiri. Individualisme namanya. Kalau dulu altruisme itu begitu. Jadi walaupun dia belum kenyang, dia selalu memikirkan sahabatnya. Itu sikap qanaahnya seperti cukup, ya tidak perlu berlebihan. Jadi yang pertama kita harus merasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas apapun yang telah Allah berikan setelah kita upaya, setelah kita ikhtiar, maka kita tidak boleh mengeluhkan atas pemberian Allah. Kalau segini deh, tidak boleh berputus asa. Juga tidak perlu berambisi. Nah ini, ya, tidak memboros. Artinya tidak memboros di sini itu ambisi yang kemudian ya, setelah kita mencapai tidak tercapai, kita itu menghalalkan segala cara. Saya harus dapatkan pokoknya. Nah, ini ciri tidak qanaah. Dengan menghalalkan segala cara, bukan berarti kita tidak ada etos kerja, berbeda ya. Jadi kalau etos kerja itu sesuai dengan tuntunan syarat. Ya, ketika kita bekerja masuk jam 7 ya kita harus bekerja masuk. Ketika kita pulang ya pulang ya. Dan kemudian masih kantor ya pulang gitu ya. Sesuai itu etos kerja itu. Maka ambisi adalah ketidakpuasan, menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Memberikan diri itu yang tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran, masih merasa kurang saja. Hadirin jamaah rahmatullah. Kemudian ada hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung saja artinya Nabi bersabda, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati.
Riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini berkaitan dengan qanaah. Kalau qanaah itu memang identik dengan yang namanya materi ya. Jadi sebetulnya pemberian itu sebetulnya banyak. Akan tetapi manusia itu mengerucutkan kepada yang namanya kekayaan atau harta benda atau materi. Terkadang kita lupa kita itu punya kekayaan yang lain. Apa? Hati. Tapi kita itu identiknya pemberian Allah. Coba kalau kita ditanya yang mendapat sesuatu, yang mudah-mudahan ada rezekinya. Coba gambaran dari bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya sebutkan rezeki itu apa? Duit ya, materi ya, uang. Begitulah ya. Makanya disindir oleh ayat ini. Jadi sebetulnya bukan itu, tapi ada yang disebut dengan hati kita, kelegowoan, kelapangan dada dalam hal atas apa pemberian dari Allah SWT kepada kita. Yang terkadang lupa apa? Yakni materi, kesehatan. Jarang kita berlegowo, ya. Ketika diberi sakit, uring-uringan. Ya. Kemudian apa? Kelapangan waktu. Ada sebagian orang yang ya Allah 24 jam itu habis. Tidak ada untuk keluarga, tidak ada untuk beribadah, habis. Padahal harus kita syukuri. Itu apa? Allah berikan anugerah berupa kesehatan, berupa kelapangan waktu, macam-macam. Makanya hati kita ini seharusnya lapang. Makanya kekayaan hati inilah yang sebenarnya. Tapi karena tadi ya, kita sering lupa yang disebut dengan anugerah pemberian Allah itu menjadi sempit. Karena apa? Semuanya tertuju kepada materi. Makanya disinggung oleh Allah kekayaan hati. Kayak tadi di awal bahwa orang yang dermawan itu tidak identik dengan hartawan. Bisa jadi dia itu pas-pasan, bisa jadi dengan kekurangan, tapi jiwa altruismenya, jiwa mempedulikan kepada sesamanya tinggi. Berapa banyak ya kisah sahabat seperti itu, membagi makanannya, kemudian memanggil saudaranya hanya untuk makan, berarti ala kadarnya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, sungguh untung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa pemberian Allah. Jadi dalam hadis ini orang yang masuk Islam kemudian merasa cukup, qanaah tadi. Jadi selalu bersyukur, alhamdulillah. Kalau kurang bagaimana Pak? Misalnya ada hadis yang lain ketika kita mendapatkan kekurangan, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Setelah kita upaya kerja keras, kemudian kita serahkan kepada Allah bertawakal, Allah memberikan kepada kita rezeki anugerah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, karena ya manusia itu punya keinginan, punya hawa nafsu, maka jangan langsung mengeluh. Kalau mengeluh dan terus mengeluh bisa jadi kategori orang yang tidak qanaah. Ya, orang yang tidak qanaah. Maka kita ucapkan terlebih dahulu alhamdulillah ala kulli hal. Kita makan itu. Kemudian baru kita memohon lagi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita hajatkan dikabul. Nah itu. Jadi bukan diawali dengan mengeluh. Karena di sini ada hadis juga mengatakan bahwa ketika kita mengeluh itu adalah tidak qanaah. Selanjutnya dalam hadis yang panjang, tapi saya akan mengambil intinya, yaitu bagaimana tentang harta yang bersifat indah dan manis. Yang dari Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah SAW
memberi kepadamu, kemudian minta kepadanya dan diberi. Kemudian saya minta kepadanya dan diberi sambil berkata, hai hakim, harta ini memang indah dan manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan kelapangan hati akan diberi berkat. Kemudian jika dia rakus, tidak akan mendapatkan berkah dan tidak akan pernah kenyang. Kemudian apa? Akan selalu mengeluh. Ini ciri tidak qanaah. Tapi kalau qanaah, ketika diberikan rezeki, tadi rezekinya maknanya luas ya Pak. Bukan hanya harta materi. Tetapi tadi Rasulullah juga tahu di dalam hati manusia itu senang yang namanya materi itu. Nggak mungkin ya, nggak normal. Nggak normal. Kalau orang dikasih harta materi, juga kekayaan, nggak senang, nggak normal. Saya aja kalau dikasih mobil, mau balikan saya senang, nggak mungkin dulu. Saya emang nggak sangat senang banget, senang saya dikasih apa-apa benda materi, pasti bapak juga senang. Dikasih THR senang, karena itu fitrah ya. Jadi fitrah. Kan tetapi ada caranya Pak, supaya kegembiraan itu tidak euforia atau tidak berlebihan. Caranya pertama tadi udah bersyukur, kemudian hati itu biasa saja, tidak langsung jadi cenderung kepada cinta dunia, jangan. Alhamdulillah, itu aja biasa. Karena kalau terlalu cinta dunia, gimana kira-kira? Alhamdulillah di sini ada pelajaran penting nih dari saudara kita ya, subhanallah, yaitu orang yang kebakaran ya, masih tetap istiqomah ke masjid ya, itu menunjukkan salah satu sifat qanaah itu teh. Coba kalau cinta dunia kan, baru kemarin gitu ya, coba harus zakat infak sedekah, padahal baru hilang harta kita. Nah kalau terlalu cinta dunia begitu, ketika diambil oleh Allah yang menjadi sempit, tadinya lapang jadi sempit, pusing, mengeluh. Tapi itu saya katakan sifat manusiawi, tapi tidak berlarut. Mungkin saya belum tentu ya diuji seperti itu. Saya hilang HP saja pernah ya, sampai sebulan ulangnya gitu ya. Kenapa? Karena saya gitu ya, dari duit gitu sampai susah ini saya teh gitu. Dapat HP ini dicuri ya. Jadi bukan hilang karena jatuh atau apa, dicuri lagi sholat disimpan, tidak di kantongnya. Pas sujud, ini orang pada niat, kirain mau benar-benar makmum ya. Ambil pas saya sujud, pas bangun lagi nggak ada. Sholat udah serokat lagi udah jelas itu ya, udah ketahuan. Nah, itu berlarut-larut. Alhamdulillah cuma sebulan doang gitu ya. Sebulan udahlah biarin. Nah, kalau terus ya sampai ingat-ingat baru ini. Coba kalau salah satunya adalah berangan-angan ya, berangan-angan ke belakang. Nah ini Pak, sering kita begitu Pak, saya kan begitu. Coba kalau dulu saya itu salah satunya mengeluh itu adalah mengulang-ulang ke belakang dengan mengatakan kekecewaan. Coba kalau nggak gini, coba kalau nggak itu, coba harusnya gini. Nah itu hati-hati. Terkadang saya juga begitu, langsung istighfar. Nah, harus gitu kan, ini udah terjadi. Kalau kita seperti tidak puas dengan ketetapan Allah, dengan qada Allah, dan mengatakan berandai-andai ke depan, yang tadi ya kalau berandai ke depan tadi ambisi, atau mengulang flashback seandainya saya dulu coba lagi, ya kita ada penyesalan lah ya. Tapi dalam hal apa? Bukan dalam hal keburukan. Kalau dalam keburukan itu sangat bagus, taubatan nasuha namanya. Menyesal dalam keburukan itu taubatan nasuha. Bukan ya. Misalnya begini, contoh ya. Contoh. Dulu misalnya ada peluang begini, coba kalau saya dulu ambil yang ini, udah tunggu ketetapannya kita itu didapatkan, bisa jadi yang ini juga sama aja ya. Kita suka mengeluhkan flashback ke belakang, berandai-andai ke belakang, seandainya saya gini ya, anjak kali barang teh saya mau di semua mending tambah lancar terus diulang-ulang dengan seandainya. Kenapa dulu nggak dengan si dia ya, coba dengan si dia, udah hidup enak ya, nah misalnya gitu ya.
Misalnya para ibu itu ya, mendapatkan suami yang saat ini yang biasa-biasa aja itu, ya. Dulu ada yang mendekatin, yang sekarang tajir melintir, hanjakal saya milih si A, itu nggak boleh ya. Itu sama juga tidak pernah. Jadi berandai-andai, andainya mau coba kecewa ya, itu nggak boleh. Terima pas adanya, melihat ke depan yang lebih baik. Nah itu ya. Jadi maka orang yang diberikan harta rizki oleh Allah, kemudian dia itu hatinya itu tidak tadi ya, lapang, biasa-biasa aja Pak gitu. Jadi kita mau biasakan apa? Biasa-biasa itu saya contohkan seperti tukang parkir itu ya. Biarin aja ya, mobil orang kita jagain ya, dibawa sama pemiliknya udah. Memang kadang terasa sakit gitu ya kalau ketika benda yang kita cintai hilang. Nah, maka tadi orang yang seperti itu tidak kunjung kenyang. Banyak Pak yang seperti itu. Banyak, saya tidak mau menyebutkan, tapi kita lihat bahwa bisa melihat sendiri di TV-TV ya. Gerang gimana Pak? Anggota dewan, saya bukan mau ini ya. Kadang suka sakit hati gitu. Kalau melihat gaji, tunjangan, fasilitas, Allah, mobil, udahlah. Tapi lihat coba, mereka tuh korupsi juga. Ya. Katanya ini hakim-hakim itu gajinya harus digedein supaya nggak menjadi mafia hukum, supaya hukum nggak dibeli. Gajinya gede para hakim, coba lihat masih kurang, ya masih kurang. Jadi mafia hukum dia. Ya. Coba itu kurang gimana? Kadang suka saya tuh melihatnya Allah, kita buat beli beras saja gitu ya. Itu gaji udah ada, tunjangan udah ada, masih korupsi ya. Coba berarti menunjukkan karena dia nggak pernah kurang wae. Nah itu merasa kurang wae kan, tidak cukup, rakus jadinya sama. Dan apa biasanya pikir dan boros dalam hal tertentu. Ingat boros itu bukan saya mau menyedekahkan ke masjid, ingat ya, kalau saya luruskan. Jadi tadi ada boros yang kelewat. Itu biasanya apa? Coba kita lihat. Mereka itu bermurah-murah dengan uangnya. Biasanya uang haram larinya ke yang haram lagi. Ya, kalau ingin bersedekah ke masjid banyak, bukan boros, ya, bukan tabzir, bukan sifatnya mubazir, bukan. Tapi tadi, ya, ketika mereka punya harta materi, coba lihat yang dibeli apa itu? Tas Hermes yang harganya mungkin ya. Kemudian pakai jet pribadi yang kalau dibagiin makan parkir biasa, udah sekecamatan mungkin. Ya. Untuk satu orang kepuasan dia sendiri, sepatu dikoleksi, padahal mah dipakai nama hiji, koleksi namanya koleksi. Mobil-mobil mewah ya dikoleksi, padahal nggak pernah dipakai, itu boros ya. Jadi makanya kita harus hati juga, ada pakaian yang kemudian kita itu yang senang mengkoleksi ya. Ini saya ingin sedikit menyisipkan ini, yang suka koleksi-koleksian ya, itu memang secara saklek tidak dilarang kalau kita senang, tapi ketika kemudian kita melupakan saudara kita, kemudian kita kewajiban-kewajiban yang lain, itu akan ditanggung jawabkan. Kenapa? Kalau koleksi-koleksi ini bukan kebutuhan, jadi kita beli itu yang dipakai. Kalau koleksi itu enggak dipakai. Punya mobil, ada mobil mewah, bukan tidak boleh ya. Islam itu bukan seperti itu. Coba lihat para sahabat itu kaya-kaya kan. Kalau perang itu onta sekian ribu, tapi kehidupannya bersahaja. Ini Quran bersahaja. Kita lanjutkan lagi yang ingin saya sampaikan lagi, yaitu dari sifat qanaah itu dari hadis-hadis yang disampaikan dalam kitab ini, yaitu dari Sholihin ya. Sifat selalu ingin memberi dan tidak suka meminta-minta, atau kata yang sederhananya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis, ternyata ada hadisnya ya. Hadisnya. Jadi tangan di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadisnya saya bacakan yang tadi ya, dari Amru bin Taghlib
Yang tadi ya tentang mengeluh. Kemudian bahwa orang-orang yang tidak diberi bagian itu mengeluh. Nah, tadi sudah ya yang mengeluh. Kemudian dari Hakim bin Hizam. Nah, ini ya. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Al-yadul uliya khairun minal yadil sufla. Nah, ciri qanaah yang berikutnya itu selalu beretikat menjadi orang yang dermawan. Tadi saya katakan dermawan itu tidak identik ya dengan udah hebat ya. Kamu sedekahnya banyak dan jadi orang kaya ya. Enggak, bukan begitu. Ini kebiasaannya memang memberi. Bahkan tidak tahu kondisi kita itu seperti apa, pokoknya kok ayah ya orang teh. Bahwa pernah disangka seperti itu Pak ya. Disangka ayah wae gitu. Itu alhamdulillah berarti wajah kita itu bukan wajah yang menyedihkan gitu ya. Satu ketika masa sih nggak ada yang minta bantuan ini. Saya nggak ada gimana ya? Nggak percaya entah mau muncul atau apa. Aduh gimana? Akhirnya saya ya nyariin juga, padahal mah menang jemo kayak gitu ya. Bahaya gitu sebenarnya. Gimana? Orang butuh banget ya. Udahlah saya tunggu dulu dah. Orang-orang yang nggak ada ya udah pinjam dulu gitu ya. Nah jadi dianggap ayah wae itu alhamdulillah. Berarti kita itu bukan kategori orang yang tangan di bawah yang suka minta-minta, tapi di sini ada keterangannya. Ketika kita sedang kesulitan, ya, telah harus meminta pertolongan kepada saudara kita secara sembunyi-sembunyi. Tidak kemudian, ya kalau sekarang justru dicari ya kondisi supaya orang kasihan itu dicari ya banyak ya yang pekerjaannya seperti itu. Maaf, saya katakan digembel-gembelin gitu lah ya. Tidak ada harga dirinya, itu tidak qanaah. Meskipun kita kekurangan, kita biasa saja. Justru sekarang banyak ya pekerjaan yang seperti itu. Tidak mulia. Yang mulia itu adalah bahkan Rasulullah mencium tangan yang kasar. Artinya apa? Bekerja keras, bukan mukul batu sampai kapalan keras, tangannya di musalama dengan Rasulullah malu katanya tangan mencium ini. Ya. Justru dia tidak meminta-minta, dia itu kerja keras walaupun penghasilannya ya tidak seberapa. Nah, jadi pada hadis ini yang berikutnya ciri daripada orang yang pernah itu selalu memberikan bantuan kepada orang lain, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian tadi tidak bersedih ya, lewat tadi selain tidak mengeluh tidak bersedih dengan kondisi keadaan ya. Jadi terkadang kita bersedih di sepertiga malam itu apa? Mengeluhkan kondisi kita ya Allah ya kita. Nah, kalau sahabat itu bersedih terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, jadi tidak pernah bersedih dengan kondisi yang Allah berikan. Santai-santai aja gitu. Dikasih segini masalah lah. Tetangga dikasih yang lebih kita santai aja nggak apa-apa lah ya. Menjadi panas, kalau panas jadi iri itu ya, iri dengki itu bahaya. Penyakit yang nggak bisa tidur itu adalah adanya sifat iri dengki. Nah, nanti lain kali itu bahasan. Kemudian, nah berikutnya ciri qanaah tadi dalam hadis Abdurrahman sudah dibahas, yaitu kita tidak memaksa dan meminta-minta. Karena punya harga diri, walaupun kita kurang hati ketika kita di sana nggak punya beras, nggak punya uang, kita cari saudara kita, nggak ada apa. Jadi saya dan segala macam. Sebetulnya itu baik, ya, boleh, tapi itu posisi yang benar-benar terdesak dan tidak perlu ingin dikasih hati, tidak. Minta tolong saja. Mau nggak menolong, saya kondisinya lagi begini. Tidak seperti sekarang. Memang maksa minta jatah THR, nah itu nggak boleh. Padahal badannya jat-jat usaha apa kayak gitu ya. Kerja susah apa ya, semuanya juga sama. Sekarang tuh
tidak ada yang tegas itu. Tapi lihat ini ada abah tua juga itu ya. Terus ini mulia terhormat, dia minta ya abah nggak minta kerja, ada kerjaan nggak? Nah, makanya gitu ya. Jadi saya angkutin lah gitu. Jadi dia sering gitu menawarkan apa aja. Jadi kita meminta pekerjaan bukan kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ciri-ciri kona'ah ya yang jadi kita meminta-minta. Nah seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin termasuk orang yang kona'ah, pertama kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan, tidak mengeluh, tidak bersedih, biasa saja. Ya. Kemudian kita tidak meminta-minta, tetapi kita selalu memberi ya, tangan di atas daripada tangan di bawah. Mungkin itu saja, masih banyak hadis-hadis yang lain, akan tetapi saya rasa cukup gitu ya untuk menjelaskan bagaimana orang yang termasuk qanaah. Insya Allah jika Bapak ada tadi yang disebut seperti itu, sikap dermawan, selalu peduli kepada sesama, itulah qanaah. Ya. Jadi walaupun apapun kondisi keadaan keuangan kita, kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur, kemudian kita tidak menjadi kikir, tidak menjadi khawatir, pelit ya. Kemudian kita tidak mengeluarkan harta yang tadi, yang boros itu artinya harta yang tadi pakai yang gak jelas, koleksi, beli-beli. Baru kemarin beli sepatu, gak puas ya, jelek ini, beli lagi, asal gampang gitu ya. Saya pernah lihat ada sepatu masih bagus ini, kenapa beli lagi ini? Enggak ah, udah nggak tren. Jadi masalah nggak tren doang gitu ya, ketinggalan ya. Nah, gitu. Udah buat saya gitu ya. Ya so bawa lah, bawa. Jangan sampai mengkoleksi yang nggak dipakai ya Pak. Cukup mobil satu kecuali yang punya rental. Satu kecuali yang mau dikasihin mau beliin mobil. Ada nggak yang gitu ya? Ada Pak. Ada itu yang seperti itu. Ke Ustadz wakaf mobil. Ustadz ini dulu punya kendaraan ke sana kemari nyewa. Ternyata mobilnya nyewa belum ganti wae apa? Saya dealer Pak, bukan nyewa. Udah beliin mobil, ada itu wakaf mobil ya. Kasih ke Ustadz buat warawiri operasional dikasih. Ada. Oke. Nah itu saja ya, mungkin dari ciri-ciri tadi, insya Allah bahwa Bapak ada lah ya, ada pasti ya. Jika ada seperti itu, insya Allah termasuk orang yang qanaah. Dan orang yang qanaah atau Allah Subhanahu wa taala tentu jaminannya tiada lain adalah surga. Kebaikan-kebaikan yang terus akan kita dapatkan. Pasti, saya yakin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.